Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari lihat kepada orang yang duduk di sebelah Anda. Anda katakan bahwa Anda luar biasa. Ya. Saya katakan bahwa ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa, tapi ini adalah hal yang sangat indah. Saudaraku sekalian, Natal telah berlalu. Ya. Semua kesibukan selama Natal telah berlalu. Semua jeripaya, jerilelah mempersiapkan berbagai acara Natal. Ya, baik itu puji-pujian, tarian, drama, dan berbagai aktivitas lainnya. Itu telah berlalu. Dariku sekalian, segala sesuatu ya telah berlalu. Ya. Tetapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, ya, walau segala sesuatu telah berlalu, bukan berarti semuanya telah berakhir. Enggak berakhir, saudaraku. Alkitab berkata kepada kita adalah yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu akan datang. Sudah datang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, hari ini saya hanya rindu ya mengingatkan kepada saudara bahwa ada sesuatu yang baru akan datang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, Anda harus mempersiapkan hati Anda, mempersiapkan diri Anda untuk menyambut, untuk menerima, untuk mengalami, untuk menghadapi sesuatu yang baru yang akan datang di dalam kehidupanmu. Ya, ini menjadi satu hal yang sungguh-sungguh ya menarik, satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Bayangkan saudaraku sekalian, ya, ada sesuatu yang baru yang akan datang. Ketika kita berkata ada sesuatu yang baru yang akan datang, kita nggak tahu apa itu, ya, seperti apa itu. Tetapi saudaraku sekalian, ya, ketika kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang akan datang, kita akan menghadapinya dengan tenang, kita akan menghadapinya ya dengan hati yang teguh. Kita tidak khawatir, kita tidak takut, walau kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Amin saudaraku, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah melepaskan tangan kuasanya atas hidup kita. Amin saudaraku. Nah, sebelum kita memasuki ya tahun yang baru besok, ya kita perlu mengerti ya bagaimana kita menutup tahun ini, karena kita masih berada di tahun 2023. Amin saudaraku. Ya, jadi untuk menutup tahun ini, untuk mengerti bagaimana menutup tahun ini, saya percaya ini adalah pesan Tuhan yang sangat baik, yang sangat menarik untuk kita. Tema khotbah pada hari ini adalah menghitung kasih karunia, anugerah, serta kemurahan Tuhan. Nah, ini adalah cara ya yang saya mau saudara mengerti. Kita harus menutup tahun dengan cara demikian. Karena ini adalah cara yang Tuhan inginkan kita menutup tahun 2023 ini. Saya mulai dengan firman Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita Mazmur 90 ayat ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan hati yang bijaksana? Saudaraku sekalian, ketika kita mendengar banyak orang berkata belajar menjadi orang yang bijaksana, jadilah orang yang bijak dan lain sebagainya. Seberapa kita mengerti apa yang dimaksud dengan bijak, apa yang dimaksud dengan bijaksana? Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Sangat sederhana. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang bisa mengerti dan menyadari apa yang membuat seseorang bisa ada sebagaimana dia ada sampai pada hari ini. Jadi dengan kata lain, saudaraku sekalian, kita perlu memiliki hati yang bijaksana agar kita boleh mengerti dan menyadari apa yang membuat
kita, Anda dan saya bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Nah, saudaraku sekalian, berapa banyak dari Anda yang bisa mengerti apa sih yang membuat Anda ada pada hari ini? Mungkin Anda berkata, oh karena aku fight, aku bekerja dengan rajin, aku olahraga, ya, aku hidup sehat, ya, aku makan yang sehat, aku makan yang baik. Mungkin kita berkata seperti ini, saudaraku sekalian. Nah, oleh sebab itu kita berkata, ya itu membuat saya ada. Saya bekerja keras, dan itu membuat saya ada. Tapi saudaraku sekalian, apakah ini adalah sesuatu yang benar-benar, yang sesungguhnya membuat kita bisa ada pada hari ini? Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Saudaraku sekalian, hari ini berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa hidup kita itu bisa seperti ini karena Tuhan itu telah merancang masa depan kita, merancang sebuah masa depan yang penuh dengan harapan dan diberkati. Berapa banyak dari kita menyadari hal ini? Kenyataan memberitahu pada kita bahwa tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak tahu, tidak pernah mengerti, bahkan tidak pernah menyadari bahwa hari ini dia ada sebagaimana dia ada, Anda ada sebagaimana Anda ada, itu karena Tuhan telah merancang masa depanmu, hidupmu sedemikian rupa. Ini penting sekali saudaraku. Hari ini kita berada di hari yang terakhir, paling akhir di tahun 2023 seperti yang saya katakan tadi. Kita berada di gereja. Kita berada di hadapan Tuhan pada tanggal 31 Desember ini. Ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita renungkan, pas 31 Desember jatuh di hari Minggu, ya itu adalah peristiwa yang jarang sekali terjadi. Ya, jarang sekali terjadi saudaraku. Ya, oleh sebab itu, ya hari ini saya rindu, ya bisa menjadi satu hari perenungan kita semua secara pribadi akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita itu sebenarnya sangat indah. Sangat indah. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang akhir tahun, pada umumnya perusahaan-perusahaan, Anda punya perusahaan, ya Anda punya usaha, Anda sering akan melakukan apa yang disebut dengan tutup buku. Amin saudaraku. Ini hal yang sudah umum ya. Nah, tutup buku ya, yaitu kita membuat laporan perhitungan keuangan untuk satu periode ya. Di mana mungkin Anda punya usaha, Anda menghitung dengan sangat teliti semua transaksi yang ya semua jual beli, semua transaksi yang dilakukan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Istilah tutup buku kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, ini ada baiknya juga kita terapkan dalam kehidupan kerohanian kita, ya hidup rohani kita. Ya. Yang saya maksud adalah kita bukan membuat perhitungan sama Tuhan, saudaraku. Ya, kita bukan membuat perhitungan dengan Tuhan dengan maksud, dengan tujuan yang tidak murni. Artinya kita membanding-bandingkan pengorbanan yang kita telah berikan kepada Tuhan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ya, seolah-olah ya seharusnya Tuhan memberkati kita lebih karena kita telah berkorban lebih. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh membuat perhitungan seperti ini. Yang saya maksud dengan tutup buku juga bukan maksudnya seperti ini. Ya, bukan kita menghitung, wah tahun ini gue udah benar-benar mengasihi Tuhan, gue bayar harga, gue berkorban lebih dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan tidak memberkati saya lebih? Kenapa Tuhan tidak memberi saya lebih? Saudaraku sekalian, ya kita tidak berpikir seperti ini. Ya, karena sikap demikian itu adalah sebuah sikap yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, dan itu juga satu sikap yang tidak baik
ya untuk kita, untuk kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan cenderung ya memilah-milah, ya, dan kita akan semakin menjadi pribadi yang perhitungan, ya. Kita merasa diri lebih layak, ya, terima lebih dibandingkan dengan orang lain, ya, dan itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa menghakimi. Menghakimi Tuhan maupun menghakimi orang lain. Ya, karena kita merasa seperti ini, ya. Oh, kenapa dia bisa diberkati lebih? Kenapa saya enggak? Ya, jadi saudaraku sekalian, tutup buku yang saya maksud di sini adalah menghitung. Saudara menghitung kasih karunia, saudara menghitung anugerah serta kemurahan Tuhan dengan baik. Bukan hanya, saudaraku sekalian, bukan hanya hal-hal besar, tapi juga hal-hal kecil, ya, sama seperti setiap sen yang tidak dilewatkan, ya, tidak boleh luput dari perhitungan seorang akuntan. Jadi ketika kita membuat perhitungan sama Tuhan, saudaraku sekalian, ya, kita jangan tertuju kepada berkat-berkat Tuhan yang besar, kuasa Tuhan, karya Tuhan yang besar, ya. Tapi berkat Tuhan sekecil apapun juga tidak boleh kita lewatkan di dalam kehidupan kita. Seorang akuntan, 1 sen pun gak boleh luput. Dia tetap mesti hitung dengan baik, gak boleh lewat. Sama, hari ini dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang kecil pun gak boleh luput, kita tetap mesti ingat. Amin saudaraku. Nah, ketika kita berbicara menghitung, ya, kasih karunia, anugerah, serta kemurahan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita menghitungnya? Ya. Bagaimana kita menghitungnya? Bagaimana kita mengiranya? Ya. Saudaraku sekalian, hal pertama, ya, kalau kita mau mengerti, ya, kita harus mengerti. Bagaimana menghitung kasih karunia Tuhan? Maka poin yang pertama, saya ajak saudara lihat, kita harus bisa mengerti, menghitung, ya, kasih karunia, anugerah, serta kemurahan Tuhan dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di sepanjang tahun ini. Kita mulai dengan Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku sekalian, hampir genap 1 tahun kita menjalani tahun 2023. Kalau kita perhatikan sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan hari ini 31 Desember, kita harus sungguh-sungguh mengakui saudaraku sekalian bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap lembaran hari, setiap hari yang kita lalui di sepanjang tahun 2023 ini itu dipenuhi, ya, dengan berbagai hal. Dipenuhi dengan kebahagiaan maupun dipenuhi dengan penderitaan. Ya, semuanya itu ada di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita tidak bisa berkata, oh tahun ini tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Pokoknya dari Januari sampai Desember saya bahagia sekali, setiap hari saya bahagia. Enggak saudaraku. Saya sangat percaya dari Januari sampai Desember, ya, Anda mengalami hari-hari yang membahagiakan, tapi juga ada hari-hari yang membuat Anda menderita. Ada hari-hari yang membuat Anda sedih. Ada hari-hari yang membuat Anda marah, saudaraku. Ya, saya percaya itu ada. Karena di sepanjang tahun ini, ya, ada kalanya ada sukacita, ada kalanya ada berkat, ya, ada kalanya ada kebanggaan yang mengalir, ya, layaknya seperti sungai. Tapi di sisi yang lain juga ada badai kehidupan yang saudara alami, yang kita alami, ya, yang mana badai itu membuat kita terhempas, ya, ke sana kemari dan kita merasakan rasa sakit. Tahun ini mungkin ada orang usahanya harus tutup karena mengalami kebangkrutan.
Ada orang melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi belum kunjung mendapatkannya. Ada yang mengalami retaknya hubungan antar sesama, bahkan mengalami retaknya hubungan di dalam keluarga. Ada yang mengalami sakit penyakit dan membatasi aktivitas Anda selama kurun waktu tertentu. Saudaraku sekalian, ada juga orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya, ada orang mengalami duka cita demi duka cita yang terus melanda dia, seolah-olah semua hal-hal yang penuh kesedihan itu menyapu semua kebahagiaan pernah dia rasakan di tahun 2023 ini. Bahkan saudaraku sekalian, mungkin ada di antara Anda menetapkan tahun 2023 adalah tahun yang kelam, tahun kekelaman. Saudaraku sekalian, mungkin ada yang berkata tahun 2023 sungguh di dalamnya tidak ada kebahagiaan. Yang ada rasa sakit, air mata yang tidak hentinya mengalir. Saudaraku sekalian, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Adalah mudah menghitung kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan di saat segala sesuatu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita menaikkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kita menaikkan syukur atas penyertaannya. Tapi saudaraku sekalian, bagaimana kalau segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar? Bagaimana segala sesuatu itu malah berantakan? Semua cita-cita kita, semua harapan kita, semua keinginan kita itu tidak tercapai di tahun 2023 ini. Semua yang kita harapkan tidak sesuai keinginan kita sama sekali. Harapan di awal Januari 23 itu terasa sia-sia. Doa-doa yang telah kita panjatkan sekian lama, namun jawabannya nggak kunjung datang. Keadaan kita mungkin bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Mungkin sebelum Anda menutup tahun ini, mungkin sepanjang bulan Desember harusnya menjadi bulan penuh sukacita karena kita merayakan Natal. Mungkin ada banyak orang bertanya, dengan apa yang saya alami yang tidak baik, yang tidak nyaman? Apakah saya masih punya alasan untuk bersyukur? Apa yang bisa kuhitung? Apakah aku harus menghitung kesengsaraanku? Apakah aku mesti menghitung kepahitanku? Saudaraku sekalian, mungkin tahun ini ya itu merupakan tahun yang jauh dari sempurna, dari kata sempurna bagi saudara. Mungkin tahun 2023 ini ya Anda tidak merasa bangga ketika Anda menjalaninya. Karena Anda merasa lebih banyak rasa pahit dan derita dibandingkan dengan sukacita dan kebahagiaan. Lebih banyak rasa getirnya dibandingkan dengan manis dan suka. Tapi saudaraku sekalian, ada satu kenyataan yang saya ajak saudara perhatikan. Coba saudara lihat diri saudara sekarang, ya. Saudara masih ada di sini. Saudara masih ada di hadapan Tuhan. Mungkin keadaan saudara boleh hancur, ya, atau bahasa lainnya bilang lulu lantak gitu, hancur beneran, ya. Tapi saudara masih ada di sini. Ya, saudara masih ada di hadapan Tuhan. Saya mau katakan saudara masih bertahan. Saudara bisa berdiri sampai di akhir 2023.
Coba saudara renungkan. Ada berapa banyak orang yang bisa bertahan sampai dengan akhir tahun 2023? Ada berapa banyak orang yang tidak bisa hidup sampai dengan hari ini, saudaraku? Masa-masa di mana saudara berpikir, kayaknya saya sulit melewati tahun ini. Atau saudara berpikir, kayaknya saya sulit sekali melewati satu hari dengan kondisi seperti yang saya alami. Tetapi kenyataannya saudara masih berada di sini hari ini. Mungkin usaha saudara tidak berjalan dengan baik. Mungkin saudara merasa pusing, stres dengan berbagai tekanan keuangan. Mungkin banyak masalah-masalah dalam sisi hubungan yang membuat saudara tidak bahagia. Mungkin banyak keputusan-keputusan negatif yang ada di dalam pikiran saudara. Dan saudara mengatakan bahwa tahun ini bukan tahun yang hebat bagi saya. Tapi kenyataan memberitahukan kepada saudara bahwa saudara masih ada di sini di hadapan Tuhan. Saudara bertahan sampai di hari yang terakhir dan saudara masih duduk di sini. Walau apapun yang telah terjadi. Kalau kita mau jujur, saudaraku sekalian, kira-kira siapa di balik ini semua yang memberikan saudara kekuatan hari demi hari yang tidak saudara sadari? Siapa di balik semuanya yang telah menopang saudara ya detik demi detik sampai dengan saat ini? Kalau kita mau melihat satu kenyataan, kita perlu mengakui jelas bukan diri kita, saudara. Bukan kekuatan diri kita. Siapa lagi? Kalau bukan Tuhan, saudaraku. Allah penguasa semesta alam. Yang sesuai dengan janji firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 29, Tuhan berkata kepada setiap kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin saudara tidak menyadari hal ini. Tapi ini yang Tuhan lakukan tanpa saudara mengerti. Dia memberi kekuatan kepada saudara ketika saudara merasa lelah, capek. Saudara merasa tidak bersemangat, saudara merasa tidak berdaya. Saudara merasa saudara sudah lemah. Tetapi ini yang Tuhan lakukan. Dia memberi kekuatan hari demi hari, detik demi detik kepada saudara. Sehingga saudara mampu berada di hari terakhir tahun 2023. Pernahkah terlintas dalam pikiran saudara bahwa saudara masih bisa berdiri dan bertahan sekarang ini meskipun ya saudara berada dalam keadaan jauh dari kata baik dan sempurna? Ya, semua itu karena semata-mata kasih karunia dan anugerahnya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 bagian A, itu firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi jelas, yang ada dalam diri saudara yang menopang diri saudara sehingga saudara bisa melewati sepanjang tahun ini dalam kebahagiaan maupun dalam penderitaan, ya, dalam sukacita maupun di dalam ya duka, saudaraku sekalian, itu karena ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang tanpa saudara sadari, yang tidak bisa saudara lihat, itu terus menopang kehidupan saudara dan terus membawa saudara bisa ada sampai pada hari ini. Saudaraku sekalian, saudara perlu mengerti, Tuhan itu membawa saudara melewati ya berbagai lembah kekelaman yang ada di dalam hidup saudara di sepanjang tahun 2023 ini. Ya. Kita dihibur, kita dipelihara dengan cara yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Suka duka,
Ya, tawa dan air mata semua mungkin kita sudah alami lewati tahun ini. Namun saya mau katakan, saudara tidak sendirian kok ketika melewatinya. Mazmur 23 ayat keempat. Tuhan berkata seperti ini kepada Anda. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada sebuah lagu himne, saudaraku. Lagu lama. Lagu yang berjudul Day by Day, atau yang lebih dikenal di dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Indonesia adalah kekuatan serta penghiburan. Pada saat penulisnya menulis lagu ini, dia tidak menulis dalam keadaan yang bahagia, senang, waduh seperti dapat pewahyuan, enggak. Tapi penulis lagu ini ketika dia menulis lagu yang terkenal ini, ya dia berada di dalam situasi yang sedang berduka, saudaraku. Dia berada di dalam situasi di mana dia barusan kehilangan ayahnya akibat kecelakaan kapal. Ada beberapa penggalan liriknya yang saya ambil yang mungkin bunyinya itu begitu menarik. Ya, mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesianya bisa kurang lebih kalimatnya seperti ini. Ini dalam bahasa Indonesianya, ya. Dia yang kebaikan hatinya itu sungguh tiada balas, memberikan kepada kita setiap hari apa yang dipandangnya baik. Ada suka dan ada juga duka. Di tengah-tengah kerja keras juga ada damai dan ketenangan. Ini salah satu penggalan dari liriknya. Yang dia menulis lagu ini ketika dia sedang berduka. Dia sedang mengalami kesedihan. Orang yang paling dia cintai itu mati karena kecelakaan kapal. Dia punya banyak pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan tidak menjaga? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Kenapa Tuhan tidak meluputkan? Itu begitu banyak pertanyaan itu berseliweran di dalam pikirannya. Di dalam hatinya itu penuh dengan pertanyaan. Sampai akhirnya dalam kondisi sedih, berduka, dia menuliskan lagu ini. Di mana dia mengakui bahwa pada Tuhan ada kekuatan serta penghiburan. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk selalu menghitung kasih karunia, anugerah serta kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara. Bukan dalam hal yang membuat saudara bahagia saja, tapi juga dalam hal-hal yang membawa kita. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang tidak sesuai harapan saudara, saya rindu sekali. Mari kita tetap ingat akan kasih karunia, anugerah, serta kemurahan Tuhan. Karena dengan demikian akan memampukan kita untuk selalu bisa berdiri, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena kalau kita sungguh percaya kepada ayat yang kita baca, Roma 8:28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku sekalian, segala sesuatu. Artinya, kalau dalam hal-hal yang membawa derita, dalam hal-hal yang membawa kesedihan, bagaimana kita mengaplikasikan itu firman yang berkata bahwa segala sesuatu itu diizinkan. Itu membawa kebaikan. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami ketika Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan, kebaikan apa yang kita peroleh? Karena secara manusiawi, bagi kita yang disebut dengan kebaikan, itu adalah hal-hal yang membahagiakan. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Itu hal-hal yang membawa sukacita. Menurut kita, itulah yang disebut dengan hal-hal yang baik. Yang membawa kebaikan. Tapi bagaimana ketika ada derita, sukacita hilang, hati penuh dengan beban berat, ada kesedihan,
Bagaimana kita mengerti bahwa itu kebaikan dari Tuhan. Dulu saya juga agak sulit mengerti. Tapi ketika saya berdoa, saya meminta pengertian daripada Tuhan, saya mengerti. Karena ada kalanya kita berdoa, kita rindu, kita minta Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kenyataannya yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Itu kadang-kadang membuat kita menjadi sedih. Dan pada saat kita sedih, ketika kita diingatkan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu pasti membawa kebaikan. Kita sulit mencerna akan hal ini. Tapi saudaraku sekalian, saya ketika mulai bersyukur, ketika kita rindu sesuatu dan tidak terjadi sesuai harapan kita, kita menginginkan sesuatu tetapi tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Saudaraku sekalian, ketika saya mulai mengerti belajar bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur loh ya, bukan terpaksa, tapi sungguh-sungguh bersyukur. Ya, dan mengakui kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya kehendak. Karena Tuhan punya kedaulatan penuh atas hidup saya. Ketika saya bersyukur seperti ini, saudaraku sekalian, saya menemukan ada kekuatan di dalam diri saya untuk menghadapi semua hal-hal yang tidak sesuai harapan saya. Segala sesuatu yang tanda kutip menyedihkan, menderita, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang merasa aduh kok jadi beban berat ya. Ketika saya bersyukur, saya punya kekuatan untuk menjalaninya. Inilah ya yang saya melihat, oh ternyata Roma 8:28 berkata seperti ini. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi akan membawa kebaikan. Jadi ketika saya menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi, saya punya kekuatan. Lalu saya belajar untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Saya belajar bersandar penuh, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sudah pernah katakan beberapa kali dan mungkin ya Anda semua mungkin banyak jemaat tahu. Saya ada psoriasis, ya masalah dengan kulit saya. Dan sampai hari ini boleh dikatakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tapi hanya ada obat yang bisa mengendalikan. Jadi 20 tahun lebih, hampir mau 30 tahun saya hidup bersama dengan psoriasis. Saudaraku sekalian. Tapi awalnya ketika penyakit datang, awal-awal beberapa tahun, saudaraku sekalian semua saya lakukan. Apalagi tahun pertama ketika divonis kena psoriasis, saya mulai berdoa dengan berbagai cara. Dari puasa, berbagai puasa. Ya, doanya udah jungkir balik dari berdiri sampai dengan berlutut sampai terungkup. Saudaraku saya berbagai cara saya doakan. Saya berdoa. Saya dengan segala macam iman, ya imannya udah iman kuadrat. Kuadrat mungkin kuadrat 100.000 kali saudaraku sekalian. Iman penuh penyerahan berserah. Tapi itu psoriasis tetap setia beserta denganku sampai hari ini. Saudaraku sekalian, otomatis kita berdoa untuk sembuh. Tapi Tuhan masih izinkan ada di dalam diri saya. Dan suatu hari ketika saya mulai mengerti, oh kalau Tuhan memang izinkan, pasti membawa kebaikan. Dan saya mulai menerima ya apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saya bersyukur, saya berkata terima kasih sampai hari ini. Bagaimana saya berterima kasih? Karena ketika saya divonis kena psoriasis, saya mulai mempelajari tentang penyakit psoriasis ini. Saya melihat berbagai foto gambar yang membuat saya bisa stres. Waduh, saya melihat itu foto yang ditampilkan, orang bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki ditutupi sisik di tubuhnya. Waduh, merah-merah dan lain sebagainya. Bahkan saya membaca, saya mempelajari, ya saya bertanya kepada adik-adik saya dalam keluarga, ada 4 dokter, adik-adik dan adik ipar saya, spesialis dan lain sebagainya. Mereka berkata, udah berdamai saja sama penyakitmu, dia berkata. Saya berkata, kalian mama enak kalau ngomong, ya karena kalian tidak alami kok.
Tapi benar saudaraku, ya mereka berkata udah terima aja, ya bersyukur saja, ya karena kenyataan tidak ada obatnya, paling bisa dikendalikan, ya kendalikan oke, ya bagus kelihatannya, nggak gitu lama naik lagi, datang lagi tuh temen. Tapi saudaraku sekalian, ketika saya mulai mengerti segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dan saya mulai bersyukur. Saudaraku sekalian, ternyata saya belajar banyak hal. Ya, saya belajar bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya melihat kondisi saya sampai hari ini, yang tidak ditangani secara khusus oleh dokter, ya, saya hanya berserah kepada Tuhan. Dengan melihat kondisi saya hari ini, saya sangat amat bersyukur. Tidak seperti gambar yang saya lihat di internet. Ya, orang badannya ditutupi pakai sisik merah-merah, kemudian ada orang yang mengalami ya yang paling tinggi psoriasis artritis, sendi-sendinya itu sakit, lalu tulang-tulang itu bengkok lah, kakinya lah, sendinya, tangannya semuanya itu seperti aduh. Saya melihat kalau kita melihat hal seperti ini mungkin bikin kita khawatir, takut. Tapi ketika saya berkata Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya pada saya. Nah saudaraku sekalian, ketika saya terus merenungkan, melihat diri saya, melihat kondisi saya bersyukur. Kasih karunia Tuhan atas saya itu luar biasa. Anugerah Tuhan atas saya itu luar biasa. Kemurahan Tuhan atas saya itu luar biasa. Kalau enggak, mungkin badan saya sudah dipenuhi dengan sisik seperti yang saya lihat. Mungkin saya udah sendi-sendi, namanya psoriasis artritis. Itu udah nyerang sendi itu paling tinggi. Mungkin sendi-sendi saya sakit-sakit semua. Jari-jari saya mungkin udah mulai bengkok gitu loh dan lain sebagainya. Tapi hari ini jari tangan kaki masih terasa sangat baik. Ya. Istri saya masih semua merasakan belayan yang masih lembut dari tangan saya. Bongengnya tidak. Ya, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari hari ini, mungkin tahun ini yang Anda alami tidak sesuai dengan harapan target saudara. Tapi mari tetap melihat dan belajar menghitung kasih karunia, menghitung anugerah, menghitung kemurahan Tuhan atas hidupmu sampai dengan hari ini. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Saudaraku sekalian, di dalam tetap ada kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tahun ini kok saya percaya Tuhan memberkati, tetapi kenapa ya? Kok saya mesti kerja tambah keras? Kalau saya tidak kerja lebih keras seperti ini, gimana saya hidup? Saudaraku sekalian, mungkin saudara melihat bahwa ini adalah beban baru. Bukan sukacita baru, beban baru. Tapi ketika kita menutup tahun ini, kalau ada mau menutup dengan baik dan benar, mari. Hitung kasih karunia, hitung anugerah, hitung kemurahan Tuhan sekecil apapun. Amin. Hal yang kedua, kita belajar untuk menutup tahun ini dengan benar. Hal yang kedua adalah kita harus mengerti menghitung kasih karunia, anugerah serta kemurahan Tuhan melalui persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat ke-22. Mazmur 107 22 firman Tuhan berkata seperti ini. Bila mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudaraku sekalian, ada banyak cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak cara. Ya. Ada banyak cara saudara bisa bersyukur atas kesehatan yang Tuhan kasih,
Ya, maksudnya berkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, ya berkat atas keluarga, atas anak, atas cucu, ya berkat materi atau harta benda, ya yang saudara peroleh di sepanjang tahun 2023 ini. Ada banyak cara, ya. Mungkin saudara bisa berdoa, bersyukur, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa mempersembahkan ya korban syukur, kata-kata saudara, pengagungan saudara dan lain sebagainya. Tetapi salah satu cara ya saudara bisa ya bersyukur adalah dengan memberi persembahan syukur yang terbaik dengan penuh kebahagiaan dan kerelaan. Bukan dengan terpaksa, dipaksa, dan memaksakan diri saudaraku. Kenapa saya membahas atau menyampaikan dari sisi ini? Ya, karena ini penting. Orang yang mengerti memberi persembahan syukur adalah orang yang mengerti, menghargai semua pemberian Tuhan yang sudah dia terima. Bukan mengeluh atau berkeluh kesah untuk semua hal yang dia doakan yang belum dijawab dan diterima. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita berdoa, doa kita belum dijawab, ataupun yang kita doakan belum kita terima. Lalu kita berkata, hal apa yang bisa membuat saya bersyukur? Toh yang saya doakan itu belum saya terima. Yang saya harapkan itu belum saya dapat. Bagaimana saya bisa memberi persembahan syukur? Bagaimana saya bisa bersyukur? Saudaraku sekalian, belasan tahun saya belajar bersyukur untuk sore saya, saudaraku. Saya membawa korban syukur saya kepada Tuhan dengan saya berkata, Tuhan thank you, saya lewatin tahun ini dan sore saya itu baik-baik aja. Setiap kali melihat kondisi saya bersyukur. Ya, saya selalu belajar. Bukan 1 tahun sekali, tapi setiap bulan saya selalu membawa korban persembahan syukur saya kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk 1 bulan yang Tuhan lakukan. Saya bersyukur setiap kali saya bisa melewati menutup 1 bulan. Saya akan bawa korban persembahan syukur saya kepada Tuhan. Karena saya bersyukur untuk 1 bulan saya bisa lewat. Saya bersyukur 1 bulan apa yang Tuhan berikan pada saya. Walaupun tidak semua hal yang membahagiakan. Tapi selalu saya tidak pernah luput itu korban syukur. Persembahan syukur selalu saya berikan. Dan saya tidak perlu menceritakan dan saya tidak pernah, saya hanya bersaksi. Saya mengatakan memberikan kepada saudara apa yang saya lakukan. Karena ini yang terjadi. Kalau kita mengerti memberi persembahan syukur, maka kita adalah orang yang mengerti menghargai semua pemberian Tuhan. Saya menghargai pemberian Tuhan setiap bulan. Setiap bulan saya belajar menghargai. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur. Jujur. Kenapa? Karena mereka tuh fokus kepada hal-hal yang mereka doakan yang belum Tuhan jawab. Atau banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur karena mereka hanya memperhatikan kerinduan hati mereka yang belum mereka terima. Ya. Jadi ketika kita hanya fokus pada apa yang kita doakan belum kita terima, kita merasa bahwa saya belum menerima loh apa yang saya doakan. Tuhan belum menyatakan kuasanya. Jadi saya rasa nggak ada yang saya perlu bisa syukurin. Saudaraku sekalian, Anda lupa. Anda tidur, besok pagi Anda bisa bangun, Anda masih bisa bernapas. Itu anugerah. Itu kasih karunia. Anda bersyukur. Pagi Anda pergi kerja, malam Anda bisa tiba di rumah dengan baik. Anakmu pergi sekolah, pulang, Anda bisa lihat, loh anakku udah pulang di rumah. Ataupun pagi anakmu pergi sekolah, siang Anda dapat telepon dari anakmu.
Dedi, Mami, aku udah pulang sekolah. Saudaraku sekalian, itu anugerah, itu kasih karunia, itu kemurahan Tuhan kok. Walaupun mungkin Anda berdoa berbulan-bulan, tapi doamu belum Tuhan jawab. Anda sudah memberitakan, Tuhan gue rindu tuh begini. Tapi Anda belum melihat penggenapan dari kerinduan hatimu. Saudaraku sekalian, Anda berkata, aku gak punya alasan bersyukur. Kenapa? Karena saya belum merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Bagi Anda yang menyadari bahwa sungguh terlalu banyak yang telah Tuhan beri berkat demi berkat, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, tanpa saudara mengeluhkan apa yang belum diterima, karena saudara menyadari bahwa apa yang Tuhan beri, Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu adalah baik, maka ucapan syukur pasti mengalir keluar dari mulut saudara. Bukan saja ucapan syukur itu akan mengalir meluap dari perkataan kita, tapi ucapan syukur itu juga mengalir melalui tindakan kita. Salah satunya adalah kita membawa korban syukur yang indah bagi Tuhan. Itu respon yang seharusnya saudaraku. Mazmur 116 ayat 12-14, firman Tuhan berkata seperti ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di seluruh umatnya. Hari ini apa yang kita punya yang tidak kita peroleh dari Tuhan, saudaraku? Coba renungkan, coba pikirkan. Ketika saudara menyadari bahwa segala sesuatu yang saudara miliki, punyai pada hari ini adalah titipan dari Tuhan, maka untuk mengekspresikan ucapan syukur dengan memberi persembahan syukur kepada Tuhan itu adalah sebuah proses pembelajaran dan pelatihan diri kita dalam hal prinsip dan nilai hidup. Jadi ketika saudara menyadari bahwa hari ini semua aku miliki nih, rumah, mobil, usaha, keluarga, anak dan lain sebagainya, itu adalah titipan Tuhan. Ketika saudara menyadarinya, maka saudara bisa memberikan persembahan ucapan syukur. Itu adalah hal atau sebuah bentuk pembelajaran dan pelatihan diri saudara. Artinya saudara sedang belajar untuk hidup dalam sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara sedang belajar melatih diri saudara untuk hidup dalam nilai-nilai yang kekal. Saudaraku sekalian, mengerti memberi persembahan syukur itu prinsip hidup. Prinsip hidup orang Kristen. Itu nilai-nilai hidup orang Kristen. Saya berbicara kepada saudara bukan bicara soal nominal, bukan soal uang, bukan. Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak melihat uang. Saya juga berbicara kepada saudara bukan hubungan masalahnya uang, bukan. Tapi persembahan syukur itu adalah sebuah prinsip hidup orang Kristen. Mengerti bersyukur itu adalah prinsip hidup orang Kristen. Itu nilai-nilai hidup yang kekal loh saudaraku. Kalau engkau orang Kristen, nilai hidupmu itu jelas enggak? Nilai hidup orang Kristen itu seperti apa? Nilai hidup orang Kristen berbeda dengan nilai hidup orang dunia. Kita hidup dalam nilai-nilai yang kekal saudaraku. Oke, saya berikan contoh. Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian B. Mungkin lebih jelas kita melihat apa yang disebut dengan prinsip hidup. Kisah 20 ayat 35 bagian B. Sebab ia sendiri mengatakan, Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa hari ini banyak orang lebih berbahagia menerima daripada memberi? Jawabannya sederhana, karena mereka belum mengerti prinsip dan nilai dari Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian B. Enggak banyak orang Kristen mengerti prinsip dan nilai ini, saudaraku. Ya, prinsip lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nilai lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini nilai kekal. Tapi karena kita lebih banyak hidup kita itu didasari oleh nilai-nilai duniawi, maka jelas kita akan merasa lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kita hidup dengan prinsip-prinsip dunia. Bahkan ada orang hidup dengan prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu pelajaran pertama ketika saya duduk di bangku kuliah. Ketika saya berada di Fakultas Manajemen, dosen saya berkata, kalau Anda mau menjadi seorang ahli ekonomi, mengerti ekonomi, Anda mesti mengerti dasar ini. Pegang seumur hidup dengan modal sekecil-kecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita hidup di prinsip duniawi, jelas lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, prinsip dan nilai hidup kita itu berbeda. Prinsip dan nilai hidup kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kenapa saya berkata salah satu cara kita menghitung anugerah, menghitung kasih karunia, menghitung kemurahan Tuhan ya adalah melalui persembahan ucapan syukur, karena itu untuk melatih diri kita. Itu sebuah bentuk pembelajaran kita sebagai orang Kristen ketika kita berjalan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita perlu mengerti, kita orang Kristen yang hidup di dunia, tapi kita tidak boleh hidup dengan prinsip dan nilai duniawi. Kita mesti belajar untuk hidup dengan prinsip dan nilai kekal, prinsip dan nilai rohani. Amin saudaraku. Ya, jadi kita perlu semakin hari semakin mengerti bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kita memberi bukan karena Tuhan butuh uang. Kita memberi bukan masalah jumlah, tapi motivasi hati kita, saudaraku sekalian. Ya, juga maksud saya adalah, jangan saudara berkata, habis kebaktian ini saya mau memberi deh. Kenapa? Karena barusan dengar khotbah. Ya, habis dengar khotbah akhir tahun, disuruh memberi, langsung memberi. Tapi saudaraku sekalian, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Kalau saudara mau memberi, harus benar-benar dari kedalaman hati saudara. Ya. Dari kedalaman hati saudara itu mengalir, meluap sebuah syukur atas apa yang telah Tuhan karuniakan di sepanjang tahun ini. Saat saudara menyadari betapa besar kasih Tuhan itu bagi kita, maka saudaraku sekalian, kita sama sekali nggak bisa membalas semua kasih Tuhan yang ada pada kita. Ketika kita berbicara memberi, mari kita belajar untuk memberi sesuai kehendak Tuhan. Kita bukan memberi sesuai dengan kemauan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya, karena Tuhan itu tidak pernah perhitungan sama kita. Sebaliknya, Tuhan selalu memberi kita dengan limpahnya, saudaraku. Ya, Tuhan selalu memberi kita dengan limpahnya, dan Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 itu firman Tuhan bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mari kita belajar menjadi orang benar.
Orang benar adalah orang yang mengerti, menghitung kasih karunia Tuhan, menghitung anugerah Tuhan, menghitung kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Orang benar adalah orang yang hidup dengan prinsip dan nilai kekal atau prinsip dan nilai rohani, bukan prinsip dan nilai duniawi. Saudaraku sekalian, karena kita berbeda. Kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia ini. Oleh sebab itu jangan hidup dengan prinsip dan nilai duniawi. Suatu hari kita akan kembali ke sorga yang kekal. Kita akan berada di satu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk apa? Untuk hidup dengan prinsip dan nilai kekal di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku sekalian, jangan mengakhiri tahun 2023 dengan sungut-sungut. Akhiri tahun 2023 dengan mengucap syukur. Dan salah satunya adalah melalui persembahan korban syukur kita.